Batetanga adalah sebuah desa di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia, yang lebih masyhur disebut Kanang. Desa ini terletak di kaki bukit dan memiliki sungai bernama Sungai Batetanga. Masyarakat Batetanga dikenal dengan masyarakat yang peduli pendidikan, religius, dan semangat gotong royong yang kuat. Ada satu hal menarik dari desa ini. Sebuah pondok pesantren Arisalah berdiri pada hari Rabu 19 Agustus 2015 di bawah naungan Yayasan Harisa Al-Ghifari. Kenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Mulwarman Al-Ghafur. Nama saya Ahyar. Nama saya Muhammad Akmal. Nama saya Safwan. Saya dari Polewali, dari Matakali, Dari Pangkep, alamat Ambon, asal Maros. Ayo mondok di Arisalah. Didirikan oleh Haji Bedong, Haji Harisa, Dr. Haji Muhdin Bedong MPD, dan Dr. Abdul Ghaffar Bedong MTHI. Dengan pengasuh Ustadz Mudir Mahmud SPDI dan Ketua Yayasan Dr. Muhammad Ali Rusti Bedong STHI MHI. Meskipun baru, namun telah memiliki perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Terbukti dapat dilihat dari perkembangan jumlah santrinya yang terus meningkat. Awalnya hanya berjumlah 3 orang pada tahun 2015, meningkat 45 santri pada 21 Februari 2016, kemudian 150 santri di tahun 2017, dan 430 santri di tahun 2018, hingga kini ada sebanyak 698 santri di tahun 2019. Hal ini tidak terlepas dari komitmen para pengurus pondok pesantren. Salah satu di antara tujuan yang hendak dicapai adalah pertama, hairun nasi ampauhum linnas. Bagaimana kami ini bisa bermanfaat pada sesamanya. Yang kedua, bahwa agar adik-adik atau anak-anak santri yang kemudian tidak punya kemampuan orang tuanya, kemudian bisa bersekolah di tempat ini, itu disebabkan karena ada sarana yang kami siapkan untuk kajian kitab kuning. Membuat orang bisa mengenyam pendidikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang begitu besar. Tak hanya itu, berbagai prestasi dan penghargaan berhasil diraih, baik di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Musyawarah sekitar nahwiyah dan fikih. Pondok pesantren Arisalah paling tidak merujuk pada 3 filosofi. Pertama, Arisalah memiliki makna ajaran yang dibawa oleh para rasul dan nabi. Dan tanda cernya adalah fathah li'annahu ismul ladzi la yansurif, karena isim la yansurif. Filosofinya adalah santri dan alumni diharapkan menjadi warasah al-anbiya atau pewaris para nabi. Penamaan Harisatul Ghifari itu bukan tanpa alasan, tapi dia memiliki makna filosofi. Yang pertama, Harisa itu bisa dibaca Harisa yang bermakna penjaga, dan kita berharap para santri nanti akan menjadi penjaga terdepan dari agama dan bangsa ini. Yang kedua bisa bermakna Harisah, yakni motivasi. Kita berharap yayasan ini dan apa yang di bawahnya itu menjadi motivasi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Dan ketiga, Harisa bisa juga dimaknai dengan Harisah, menanam. Artinya pondok ini menjadi tempat menanamkan ilmu agama kepada santri-santrinya agar bisa menyebarkan di tengah-tengah masyarakat.
Kedua, Arisalah dimaknai sebagai delegasi dengan harapan santri dan alumni diharapkan menjadi delegasi yang membawa pencerahan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya bidang agama. Ketiga, Arisalah sebagai nama dari sebuah kitab karya Imam Al-Syafi'i berisi tentang kaidah fikih dan usul fikih yang mencerminkan pemikirannya yang moderat dengan harapan santri dan alumni menjadi masyarakat yang berpaham wasatiyah atau moderat dengan menggunakan kaidah fikih dan usul fikih yang mampu menggabungkan dalil agama dan kearifan lokal. Di tahun 2018, pesantren khusus putri didirikan di lahan yang berbeda dengan Pondok Putra. Pembebasan lahan tersebut hasil gotong royong masyarakat. Jika diakumulasikan, total lahan yang dimiliki pesantren Arisalah seluas 10 hektar. Masing-masing pondok dilengkapi fasilitas asrama, musola, tempat belajar, kolam renang, dan berbagai fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Pondok Pesantren Arisalah Bate Tangah saat ini membina 3 tingkatan. Ada tingkatan madrasah ibtidaiyah yang tidak wajib bermukim santrinya, kemudian ada tingkatan wusto yang setara dengan MTS atau SMP yang ini wajib mukim, kemudian ada tingkatan madrasah aliyah program keagamaan dan ini juga adalah wajib mukim. Ketiga tingkatan ini semuanya telah terakreditasi. Alhamdulillah untuk tingkatan wusto atau MTS atau SMP itu akreditasi A, sedangkan untuk madrasah aliyah program keagamaan itu terakreditasi B. Alhamdulillah juga beberapa alumni kami telah diterima di berbagai perguruan tinggi. Ada yang di Makassar, ada yang di Parepare, ada yang di Majene, bahkan ada yang di Jakarta. Ini membuktikan bahwa alumni Pondok Pesantren Arisalah Bate Tangah bisa bersaing dengan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun regional dan nasional bahkan. Dan alhamdulillah juga dalam berbagai perlombaan-perlombaan yang kita ikuti, alhamdulillah Pondok Pesantren Arisalah telah mencapai banyak progres, utamanya terkait dengan kejuaraan-kejuaraan dalam bidang keagamaan, meskipun ada juga dalam bidang seni dan olahraga. Pembangunan sarana dan prasarana yang gencar dilakukan, namun peningkatan kualitas SDM dan proses pembelajaran juga terus diupayakan. Para santri tidak hanya mendapatkan ilmu pada sisi kognitif, namun juga mendapatkan perasaan nyaman dari sisi afektif. Berbagai kegiatan pembelajaran dipadukan demi kualitas alumni santri dan diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang bermanfaat sesuai dengan motonya, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bahwa apa yang kami lakukan ini betul-betul adalah untuk keperluan masyarakat umum secara keseluruhan demi agama, dan tentu yang lebih penting lagi adalah bagaimana supaya penyebaran agama atau pemahaman terkait dengan tafaqahu fiddin, terkait dengan agama itu bisa semakin sempurna dan bisa semakin orang melirik bahwa ternyata ada sebuah pesantren yang kemudian bisa mengakomodir seluruh permasalahan keumatan yang bisa dijawab dengan naskah aslinya. Adapun kegiatan pada Pondok Pesantren Arisalah dibagi beberapa kategori kegiatan. Pertama, kegiatan harian atau yaumiyah, seperti semua santri wajib bangun dan melaksanakan sholat tahajud dan witir.
Pelaksanaan sholat subuh diiringi dengan zikiran sebelum sholat dan kegiatan ma'hadiyah. Kegiatan belajar mengajar metode Al-Miftah Sidogiri untuk santri takhasus. Waktu mandi dan makan bagi santri. Pelaksanaan sholat duha, KBM atau kegiatan belajar mengajar madrasiyah. Apa maksud dari kata Waktu istirahat wajib bagi santri. Santri wajib bangun untuk melaksanakan sholat asar dan pembacaan rotibul haddad. Pelaksanaan sholat maghrib secara berjamaah. Kegiatan belajar mengajar pada masing-masing tobakoh atau tingkat bacaan. Indah dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang merupa. Berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kegiatan jam belajar wajib atau taklimiyah. Kedua, kegiatan mingguan atau usbu'iyah seperti training dakwah dan pelatihan semua macam khutbah. Puasa mulai diwajibkan pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban. Nahnu minal insani alladzi qad a'tana rahmatan wa taufiqan. What is radicalism and how about terrorism? I believe that every one of you know it well. And the question are how the terrorism and radicalism are happen. Ibu engkaulah wanita yang mulia. Pengajian Kitab Fathul Mu'in dan Tafsir Jalalain bersama Andre Guru Tak Kiai Haji Latif Bushra atau pengajian para Dewan Guru. Pengajian umum Kitab Taklimul Muta'alim bersama pengasuh pondok Ustadz Mudir SPDI. Diklat Ubudiyah secara bergilir dari semua tingkatan. Pembacaan sholawat dan zikir secara massal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Pembacaan Asyrakah dan Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Dibai secara massal, dan melaksanakan upacara bendera. Ketiga, kegiatan bulanan diantaranya pengajian umum untuk semua guru dan santri senior oleh tokoh-tokoh yang diundang dan pengajian sekaligus koordinasi pengurus. Keempat, kegiatan evaluasi madrasiyah diantaranya pelaksanaan ujian kenaikan tingkat tobakoh atau tingkat bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wabirrahimi da'imin ihsani. Saya memulai pelaksanaan ujian makhadiyah semua tingkat madrasiyah. Penerimaan hadiah dari hasil ujian kenaikan tobakoh dan ujian makhadiyah serta pelaksanaan UNBK atau ujian nasional berbasis komputer. Terakhir, kegiatan ekstra makhadiyah. Di antaranya santri dilatih untuk membiasakan berpuasa sunnah di setiap hari dan bulan mulia dalam Islam, melaksanakan doa awal dan akhir tahun serta zikir secara massal menyambut tahun baru Islam, melaksanakan upacara peringatan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, melaksanakan berbagai macam kegiatan budaya santri, santunan, serta bakti sosial ke masyarakat dalam rangka memperingati milad pondok pesantren, memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad secara massal, memperingati Hari Santri Nasional dengan berbagai seni budaya santri, melaksanakan penamatan santri untuk kelas 3 aliyah, dan melaksanakan rapat koordinasi dengan wali santri. Beragamnya kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Arisalah. Hal ini sesuai dengan visi misi pesantren, yaitu visi
terwujudnya insan yang tafakuh fi ad-din dengan berlandaskan pada 3 kecerdasan, yaitu spiritual, emosional, dan intelektual. Misi mencetak santri yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dengan nilai-nilai religiusitas yang tercermin dalam keseharian, menghasilkan santri yang kompeten dalam bidang keagamaan, tafakuh fiddin, dengan berwawasan moderat dan berwawasan kebangsaan Indonesia. Mencetak santri yang mampu membaca dan memahami kitab kuning atau Al-Kutub Al-Turats. Mencetak santri yang mandiri, cakap, berpikir kritis, peduli, kreatif, dan inovatif, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang kuat. Ar-Risalah juga bisa dimaknai sebagai sebuah karangan seorang ulama yang moderat, yaitu kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i yang mengandung makna moderat, yakni tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Ar-Risalah juga bisa dimaknai sebagai utusan, bahwa kita berharap para santri dan alumni nanti bisa menjadi utusan-utusan yang menyebarkan Islam wasatiyah atau Islam moderat di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah kemarin pada tahun 2019 kita berhasil menjuarai beberapa baca kitab kuning di tingkat kabupaten dan provinsi. Begitu pula dengan Pospeda kemarin, alhamdulillah kita mengutus 5 santri kami untuk menuju ke tingkat nasional. Ini membuktikan bahwa Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga serius mencetak kader-kader yang insya Allah akan bisa menjadi ulama nantinya. Di samping itu, Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga juga telah memperoleh juara tingkat nasional. Tapi ini dalam bentuk ekstrakurikuler seperti pramuka, dan itu dibuktikan dengan ketika di Jambi kemarin kita bisa memboyong 2 medali dari tingkat nasional. Ini merupakan kemajuan yang alhamdulillah di tahun yang keempat Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga telah memiliki progres-progres yang cukup membanggakan. Meskipun kami akui fasilitas-fasilitas yang ada masih sangat terbatas. Alhamdulillah untuk tahun 2019 kemarin kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum telah memberikan bantuan rusun kepada kami, dan alhamdulillah untuk tahun 2020 ini sudah bisa digunakan. Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga juga terus berkomitmen untuk menciptakan kemanfaatan kepada masyarakat, dan ini dibuktikan pada Maulid kemarin kami melakukan MOU, yaitu kesepakatan dengan 7 kepala desa yang ada di Desa Batetangga, yang mana santri-santri kami nanti akan melakukan pengabdian masyarakat di sana, mulai dari pengabdian dalam bentuk ceramah, khutbah, dan penyuluhan-penyuluhan keagamaan lainnya. Kurikulum Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga menerapkan perpaduan 2 pesantren, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok Pesantren Parape Campalagian Polman. Di samping pelajaran agama, santri juga dibekali pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA, bahasa Inggris, dan matematika. Al-Fatih sebagai pimpinan Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah setempat, Kabupaten Pulau Bandar, Kepala Desa Batetangga, dan seluruh masyarakat di wilayah Indonesia yang telah memberikan kepercayaan dengan menitipkan anak-anaknya ke Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga, dan insya Allah kepercayaan itu kami tidak akan sia-siakan. Begitu pula amanah orang tua santri, insya Allah kami akan jaga dengan sebaik-baiknya. Saya atas nama Junaidi, saya berasal dari Jawa, Madura. Sudah sekitar 4 tahun lebih saya juga ikut serta membina pesantren di sini, dan saya terkesan sekali karena nuansa pesantren di Ar-Risalah ini
tidak jauh berbeda dengan nuansa pesantren yang ada di Pulau Jawa. Saya selaku kepala asrama di Pondok Pesantren Ar-Risalah ini, saya bersama-sama anak mulai dari berdirinya pondok ini dari tahun 2015 sampai sekarang. Selalu bersama-sama anak di pondok 24 jam dan saya memantau semua apa yang dilakukan anak-anak, baik itu ibadah maupun yang lain sebagainya. Nama saya Muhammad Ikram Idris. Tujuan saya mondok di sini yang pastinya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, membanggakan orang tua, dan yang lebih penting adalah untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, selama kurang lebih 5 tahun saya mondok di Pondok Pesantren Ar-Risalah Bati Tangah ini. Saya masuk bertepatan dengan diresmikannya pondok ini pada tanggal 19 Agustus 2015. Semua hal yang ada di pondok ini sudah saya rasakan, mulai dari yang sedih hingga yang bahagia. Ya, memang awalnya sih memang gak enak, susah, tapi lama-kelamaan saya mulai terbiasa dengan semua hal itu. Dan satu hal yang membuat saya bahagia, membuat saya betah di pondok ini adalah kegiatannya. Yang kedua, satu hal lagi yang membuat saya betah di pondok ini adalah ikatan persaudaraannya yang sangat kuat, yang terjalin antara kakak kelas dengan adik kelas. Itulah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nama saya Mutmainah Nur Aziza. Saya dari Balikpapan. Saya dari Kendari. Saya bersyukur bisa mondok di sini. Di sini kami diajarkan hidup mandiri, menjadi anak yang soleh serta bermanfaat bagi sesama. Ayo mondok di Ar-Risalah. Kepada teman-teman yang belum mondok, mondoklah, karena Anda belum merasakan betapa indahnya ketika kita mondok. Memang awalnya memang agak berat, nggak enak, tapi ketika sudah lama kita akan merasa betapa senangnya kita ketika kita mondok. Kita punya banyak teman, bermain bersama, belajar bersama, plus dapat ilmu yang berberkah. Waktu pertama kali ku mondok menjadi santri, rasa hati ini riang dan bahagia, hati tenang mendengar alunan lantunan Quran, suaranya merdu indah sangat menyejukkan. Bangga jadi seorang santri Al-Risalah selalu di hati. Marilah para santri niatkan dalam hati, mondok untuk mengaji, membina anak terpuji. Tinggalkan kenyamanan, tinggalkan yang tersayang, demi meraih keberkahan dan impian untuk masa depan.
guruku, bangga dari seorang santri. Al-Risalah selalu di hati. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.